Ayahku tuh meninggal nggak sakit, ya dibunuh. Gimana ayahku dibunuh? Ya orang itu harus dapat ganjaran yang setimpal, walaupun itu keluarga terdekat sendiri. Kemarin itu langsung menjurus bahwa seolah-olah istri almarhum ini kan mengarah ke situ dengan inisial langsung ZH. Kondisi korban itu memang masih belum berubah. Kemudian ditunjukkan luka lebam. Bang Langsir melihat itu tidak pada saat proses melihat. Berita pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin sempat menggemparkan publik di tanah air. Saat ini tim Fakta TV One sudah berada di kota Medan untuk mencoba menelusuri misteri kematian hakim tersebut dengan menemui pihak-pihak yang bisa memberikan keterangan terkait peristiwa itu. Ikuti penelusuran tim Fakta TV One dalam episode kali ini bersama saya, Ken Ane. Pemirsa, tim Fakta TV One akan menuju ke tempat kejadian perkara, di mana tempat ini merupakan pertama kali ditemukannya korban hakim dari Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin, yang pada saat itu ditemukan di dalam mobil milik pribadinya dalam kondisi tidak bernyawa di jurang area kebun sawit yang ada di Dusun 2 Namo Bintang, Desa Sukadame, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang. Dan kalau bisa saya gambarkan kondisinya, memang dalam perjalanan dari kota Medan menuju ke lokasi itu menempuh jarak sekitar 20 km. Ya, pemirsa, tim Fakta TV One telah sampai di lokasi tempat ditemukannya pertama kali korban Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin di Desa Sukadame, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang. Dan kalau bisa saya gambarkan di sini situasinya, pemirsa, memang jalan menuju ke lokasi kejadian ini di kanan kirinya merupakan kebun sawit dan juga jalan menuju ke lokasi ini masih berupa bebatuan. Walaupun sebelumnya dari akses dari kota menuju ke lokasi ini ada memang jalan aspal, tapi memang ada gang-gang tertentu yang bila kita telusuri lagi lebih dalam, ini jalannya cukup terjal dan berbatu. Di kanan kiri pun hanya dipenuhi oleh kebun sawit, pemukiman hanya ada di luar kawasan perkebunan ini. Tidak ada saya jumpai orang di sini. Ada di sana, kita coba tanya. Selamat siang, Bang. Bang, saya Ken Ana TV One. Dengan Bang siapa? Edward. Bang Edward. Ya. Bang Edward, saya mau tanya dulu. Ini benar tempat kejadian pada Jumat yang lalu Ya, ada ditemukan korban hakim dari Pengadilan Negeri Medan pada saat itu. Di mana, Bang? Bang Edward tahu? Di situ. Kita bisa tunjukkan, Bang Edward. Ini ya, ini jurang ya, bisa dilihat pemirsa, ini jurang terjal memang. Mobilnya pas di sana nyangkut di pohon sawit. Oke. Yang ada di bawah sana. Ya. Bang Edward pada saat itu melihat pertama kali di sini atau seperti apa? Iya, pertama kali melihat mobil itu, Oke. saya pergi keluar mau nyari warga. Ketemulah sama Bang Langsir. Sekitar jam berapa? Sekitar jam 12. Kemudian melihat ada mobil. Ada mobil. Setelah itu kira-kira 5 menit lah. 5 menit. Iya, ketemu sama Bang Langsir, aku kasih tunjuk sama Bang Langsir, itulah mobilnya di bawah itu. Bilang sama Bang Langsir. Terus Bang Langsir lah setelahnya manggil warga. Kira-kira kalau Bang Langsir itu saya bisa temui di mana, kira-kira ada di dekat sini rumahnya atau di mana? Iya, sebentar lagi dia pulang nih. Dia kebetulan di sini, dari sini juga ladangnya. Oke. Bang itu mungkin bisa sambil ke sana untuk melihat kondisinya di sini. Memang kan jurangnya cukup dalam ya. Tapi memang ini biasanya kalau untuk para petani sawit sendiri sampai ke bawah-bawah untuk memanen sawit. Iya. Bang. Oh, ini Bang Langsir. Ini Bang Langsir. Kebetulan Oke. pula kita ketemu sama Bang Langsir. Oke. Bang Langsir, Ken Ana, Fakta TV One. Oke. Bang Langsir, pada saat itu Bang Edward melapor ke Bang Langsir, betul? Iya. Seperti apa pada saat itu kondisinya? Yang dibilangnya ada mobil di dalam jurang.
Jadi habis itu udah kami nengok bahwa itu ada mobil di bawah jurang itu. Dari sinilah saya udah tengok ke bawah sana. Untuk itu udah nampak di belakang mobil. Dia itu nungkit itu menyangkut ke bawah pohon sawit itu. Yang paling bawah itu ya? Iya, yang paling bawah. Ini dari sini kurang lebih itu sekitar 20 meter itu. Nah, itu belum nyampe bawahnya dasarnya. Jadi itu pas di tengah sawit itulah. Nah, pada saat Bang Langsir datang, Bang Langsir turun. Setelah masyarakat itu datang rame dan kepala dusun kami di sini baru saya turun. Oke. Nah, saya turun itu pelan, itu suara dengungan mobil itu masih ada, entah suara kipas nggak tahu. Tapi Bang, udah kecil kali. boleh Bang, mungkin kita sambil lihat juga turun ke lokasi untuk menggambarkan bagaimana situasinya saat itu Bang Langsir. Mungkin kita lewat mana? Bang Langsir turunnya kemarin lewat mana? Dari sini. Oke, kita bisa turun. Kita mau ke sana, turun dari sana. Baik. Dari sebelah kanan mobil. Baik. Yang diperhatikan. Baik, pemirsa, ini gambaran jurang dari kebun sawit yang ada di Desa Sukadame. Bisa saya gambarkan terjal di sini, licin tanahnya. Baik. Ini yang dilewati Bang Langsir pada saat Iya. turun bersama kepala dusun dan juga warga. Warga. Kita dari sini terus. Masih cukup dalam, pemirsa, gambaran yang bisa saya berikan mengenai jurang yang ada di kebun sawit ini. Karena di sini udah mobil belakang ini ban. Di sini, Iya. posisinya Itu. kepala mobil ini Kepala mobil ngantam menabrak, menghantam pohon ini. pohon sawit itu. Itulah pas di atas itu. Jadi roda itu ada gantung kurang lebih 1,5 meter. Oke, di bagian depan. Di bagian depannya. Bang Langsir pada saat itu langsung mendekat ke mobil. Nggak berani, Kak. Nggak berani. Iya, karena dengar ada suara dengungan itu. Kita pikir itu kan belum memastikan ada apa di situ, Kak. Karena itu masih ada dengungan, entah kipas, entah apa. Setelah mati itu baru kita itulah kita dekati dari belakang. Udah itu udah datang dari Kapolsek baru kita mendekat. Nah, pada saat pertama kali datang ini belum ada Kapolsek bersama kepala dusun. Bang Langsir sempat melihat tidak ada orang di dalamnya, melihat dari Nggak nampak. kaca mungkin. Nggak nampak. Tidak nampak ada orang di dalamnya. Karena itu ribbonnya Gelap, kacanya gelap gelap. kali lah, ya istilahnya gelap kali itu ribbon. Akhirnya siapa yang kemudian membuka pertama kali Pintu. pintu dari mobil untuk Saya mengetahui? sendiri. Jadi saya buka, itu pas kakinya yang ngadap. Jadi kakinya ke sini, ke selatan. Kondisinya pada saat Bang Langsir melihat itu seperti apa? Dia itu tertidur di dalam lantai mobil. Mobil. Itu. Iya, di kursi Di kursi tengah, di Di bagian kursi belakang kursi sopir. Iya, dia udah bukan tengkurap, cuman ngadapnya dia udah ke Miring. Samping. jadi gini, inilah posisi dia ya. Tunggu ya. Baik, baik. Oh, saya hati Bang Langsir. Jadi ini dia tangannya nanti Oke. bisa dilihat ya. Os. Bang Langsir. Jadi tangannya gini, dia lupanya udah menghadap ke sana. Dengan posisi tangan, Tangan gini, oke, terlipat. terlipat. Berarti pada saat itu diputuskan untuk dilakukan proses evakuasi atau pengangkatan mobil ke atas, Bang Langsir. Iya. Itu masih kondisi turun hujan, Masih hujan, masih hujan. masih hujan. Dan posisi korban masih di dalam Di mobil. dalam mobil. Bang Langsir pada saat sudah sampai di atas, tadi Bang Langsir mengatakan kembali lagi Iya. untuk membantu proses evakuasi mengeluarkan korban ini. Iya. Seperti apa kondisinya waktu itu? Iya. Kondisi korban itu memang Masih terjepit. belum Oke. Terjepit. Karena itu udah siap ambil apa namanya yang dari apa itu, mengambil foto apa semua, kita dokumentasikan, banyak kita keluar dan periksa kembali kan. Jadi itu posisi korban masih terjepit di dalam antara kursi tempat duduk yang tengah ke supir tadi. Menggunakan pakaian apa, ingat nggak Bang Langsir waktu itu? Training Pakai training. pengadilan negeri. Oh, ada tulisannya pengadilan Ada, negeri ada. seperti itu ya. Iya, Oke. Bang Langsir waktu itu ikut dalam proses mengeluarkan korban? ikut.
dari dalam mobil? dari dalam mobil. Kondisi korbannya seperti apa, Kak? Apakah memang kaku atau seperti apa, Bang Langsir? Istilah katakan kaku belum belum kaku kali. Ya, tapi enggak kaku dibilang. Itu tadi lah dia kan belum, tangan ini masih. Masih terlihat Tapi ada. gini ya istilahnya masih gini tangan tuh memang udah jegang tapi masih. Bang Nasir, kalau saya lihat ada video ini kan ada ya kemudian ditunjukkan luka lebam di tubuh korban dan juga ada luka di bagian leher. Bang Nasir melihat itu tidak pada saat proses membenarkan? Melihat di bagian mana lukanya? Sebetulnya itu yang di leher itu. Di leher. Lukanya seperti apa? Merah, sewaktu itu yang kita temukan, setelah itu kalungnya apanya semua dikeluarkan itu merah di sini. Seperti Merah. luka jeratan atau seperti apa? Kalau itu kita kurang tahu lah. Pokoknya itu seputaran sini leher itu merah. Entah karena kalung entah apa kita kurang paham ya Kak ya. Nah, pokoknya di sini merah. Kalau untuk badan nggak ada lah. Tidak ada. Nah, cuma di sini sama ini hidung. Bagian dagu dan hidung. Dagu dan hidung itu yang ada sedikit memar. Kalau itu dibilang lebih itu entah terantuk sewaktu Oke. masuk mobil ke Jadi ada luka memar di hidung dan dagu dan Bang langsung Kalau melihat ada luka leher di itu, leher yang iya, berwarna merah. merah. Kalau di situ masih warna merah. Yang Selesai pukul berapa pada saat itu proses evakuasi sampai kalau di mengeluarkan sana korban? 17 kurang lebih jam 5 lah itu Kak. 17 berapa itu dia. Sekitar jam 5 sore ya. Nah, itu pun masih itu udah turun lagi hujan tuh Kak. Turun lagi hujan. Jadi udah siap itu aku angkat jenazah korban itu ke mobil ambulan. Udah disiap dan mobil ambulan berangkat. Saya udah pergi lagi berangkat. Tapi memang kondisinya di sini Bang Langsir kalau cerita dari Bang Edward sebelumnya memang kan jarang ada mobil di sini. Memang seperti itu kondisinya, memang biasanya sepi di sini. Sepi Kak. Ya sepi. Ini istilahnya ini jalan ini tadi ini kan istilah jalan masyarakat yang ke ladang aja. Kalau nyatakan kita 17.00 itu udah mulai sepi lah. Terima kasih Bang Langsir informasinya mengenai penemuan dari pertama kali korban dari Pak Jamaluddin pada Jumat kemarin. Terima kasih Bang Langsir. Terima kasih. Ya pemirsa, tim Fakta TV One akan menuju ke Nagan Raya Aceh dan kami akan mencoba untuk menemui istri dari korban dugaan kasus pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin untuk menggali informasi dari sana, karena menurut informasi dan keterangan yang kami dapatkan, istri dari korban ini merupakan orang yang terakhir bertemu dengan korban Jamaluddin. Ikuti kami. Nanti biar pengacaranya yang menjelaskan kalau kita juga nanti apa gitu, bukan apa masalah apa gitu kan. Ini kalau isu-isu yang beredar memang simpang siur, kita pun bingung. Jadi kalau apa nanti besok membahas ini kita udah online lewat pengacara. Kita udah buat perjanjian dengan pengacara. Jadi mungkin nanti malam pada besok pagi kita berangkat. Hubungan kita keluarga besar, sekali aku menemani istri almarhum. Senin rencananya ya Pak ya? Senin nanti kita buat pertemuan pers di Medan. Di Medan di mana Pak rencananya akan? Itu belum kita apa, cuma yang jelas kita udah pengacara sudah buat apa yang kita buat. Bu Reno nggak mau ketemu sama kita kenapa? Itu udah pesan gitu, udah pesan dari pengacara gitu. Maksudnya untuk sementara ini kita nggak komen gitu. Jadi setelah nanti ada pengacara kita lebih terarah. Apa menolak karena pemberitaan yang kemarin itu Pak? Iya bisa jadi. Karena kemarin itu langsung menjurus bahwa seolah-olah ini suami istri almarhum ini kan mengarah ke situ dengan inisial langsung ZH.
Ini arahan dari pengacara atau memang Bu Ya. Hanum sempat berkomunikasi juga dengan pihak kepolisian mengenai hal ini juga, Pak? Iya, iya, betul. Sempat berbincang Sempat, dengan pihak sempat. kepolisian juga Ya. mengenai kemarin pemberitaan itu. Enggak. Oh, itu belum. Oh, Nah, belum. cuma akan dibicarakan masalah tersebut. Nah, karena itu kan ya, belum jelas, tapi kan udah menjurus. Nah, itu kan seolah-olah kan ini nanti kan pihak-pihak sini kan nggak enak. Isi pemberitaannya apa sih Pak kalau boleh tahu? Ya hasil otopsi itu kalau 20 jam kan jam 3 sampai jam 4 pagi katanya. Masa nggak baca di Tribun tuh? Dulu apa kan ada. Nah, ini kalau jam 3 sampai jam 4 pagi Masih di otomatis rumah masih di begitu. rumah, ya kan? Oke. Dan kalau malam keluar rumah ya jam 7.30 lah udah. Nah, itu kan. Kalau untuk sementara kalau mau Bu Hanum ini no komen katanya tunggu apa pengacara dulu. Itu mau maaf juga nih kan sama rekan-rekannya kan, bukan apa enggak. Cuma ini karena banyak kali berita-berita yang apa ini, yang memang bukan kapasitas dia untuk apa. Kayak hasil otopsi sebenarnya kan bukan buatan hakim, ya kan? Minimal kalau dari Polri ya oke lah, nggak ada masalah, ya kan? Jadi Tapi- untuk sementara nanti lewat pengacara aja kan itu. Tapi mengenai hasil otopsi kemarin juga memang sudah sempat disampaikan pihak kepolisian kepada Bu Hanum dan juga keluarga belum sih, Pak? Udah dari Sudah ya? belum udah karena ada tim kemarin dari Polda Sulu sebanyak 4 orang kan untuk investigasi hal ini semua Oke. dari mulai Bu Hanum, anaknya semua lah. Itu hari apa, Pak? Ke sininya? Hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kemarin. Yang kemarin ya? Kemarin pihak Polda kan udah mengapa semua data kan, itu semua buat kita acara untuk apa nih Bu Hanum, anaknya semua lah. Nah, itu apa kan udah ada dari 2 hari ini. 2 hari. Ini Selasa. Nah, dari pihak Polda Sulu kan. Nah, pihak penyidik dari mana? Pada saat tahu berita itu, apa respon dan reaksi Bu Hanum waktu itu, Pak? Apakah langsung kemudian melaporkan hal itu kepada polisi atau meminta pendapat dari keluarga atau seperti apa? No comment dia tuh, karena dia kita kan lagi sibuk-sibuk tuh, nggak sempat kita apa itu. Cuma kita dengar berita-berita aja. Kalau apa tuh kita lagi apa ini, lagi peduli. Kita baru 6 hari kan, kemarin 7 harinya kan. Nah, tadi katanya batu nisan ya, di hari 7 kan. Jadi kan rame tamunya, jadi nggak sempat diklarifikasi itu. Cuma merasa nggak kayaknya enggak lah. Ya. Saat ini belum mau memberikan keterangan mungkin kepada teman-teman di media Ya. juga. Ini hasil dari saran dari pengacara atau memang Bu Hanum sendiri yang masih ingin Bu Hanum sendiri yang Bu Hanum masih sendiri. masih trauma karena dengan berita kemarin ya kan. Jadi kita maunya kan bersabar dulu biar nanti pihak berwenang yang memberikan penjelasannya gitu. Nah, ini kan udah di luar kapasitasnya. Jadi kan merasa terpukul. Jadi sementara beliau no comment dulu. Dulu. Nanti apa masalah semua lewat pengacara. Lewat pengacara nanti di Medan gitu, ya. Jadi pihak kepolisian tidak kemudian menyampaikan apapun lagi setelah pemberitaan itu keluar, menyampaikan kepada Bu Hanum lagi, ada nggak sih, Pak? Nggak ada ya? Jadi murni dari pihak Bu Hanum, keluarga dan juga pengacara untuk menyikapi pemberitaan itu. Tapi komunikasi dengan keluarga Pak Jamal sendiri sampai sekarang seperti apa? Biasa udah baik, gak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma orang tuh bertanya-tanya aja kan, Mhm. apa iya berita kemarin tuh? Itu. Mhm. Oh, itu kan maksudnya dengan apa yang juga apa betul kejadian itu kan orang tuh bertanya semua, bukan hanya keluarga tapi semua, mungkin kerabat-kerabat almarhum juga bertanya-tanya juga, ya kan? Iya, iya. Ada respon yang ini nggak Pak? Ketika berita itu keluar dari Ya pihak belum, Pak kami Jamal? nggak ada belum merespon. Cuma ini kan pihak keluarga atau Iya, kerabat ini kan Menanyakan kepada pihak menanyakan Bu apa Hanum. betul kan, mereka merasa kurang juga dengan berita ini kok bisa gini beritanya kan gitu. Terus pada saat ditanya oleh keluarga Pak Jamal, Bu Hanum waktu itu menjawab seperti apa, Pak? Bukan sama Bu Hanum ya, Oh, oke. sama keluarga lain itu kan. Apa yang coba dijelaskan Ah, juga ya, oleh pihak maksudnya keluarga? masalah ini kan, saya kan belum jelas itu ya kan. Itu pihak apa ini bisa aja dia untuk apa kan memberi komentar yang apa ini, sementara dia sumbernya belum apa jelas kan itu. Jadi seolah-olah sudah pelakunya sudah menjurus ke Bu Hanum, Oke. ya kan. Nah,
Lalu setelah itu respon balik dari pihak keluarga Pak Jamal, apa ada permintaan khusus? Nah, cuma orang tuh bertanya aja, kan menanyakan masalah judul daripada ini berita kemarin apa betul, ya gitu. Nah, itu mana pula apanya, ya kan? Oh, betul. Tapi keluarga Pak Jamal juga terus meminta untuk dikabarkan terus ketika ada informasi terbaru mungkin. Gitu Pak? Iya betul. Dengan Pak siapa Pak, maaf? Iya, kami udah ada ini. Makasih ya Pak. Dengan Pak siapa? Pak siapa? Imran. Pak Imran. Pak Imran. Makasih ya Pak Imran. Ya, tim Fakta TV One tadi baru saja mencoba mengunjungi ke rumah dari istri dari korban dugaan kasus pembunuhan Pak Jamaluddin. Namun kami pun juga belum berhasil menemui istri dari Pak Jamal sendiri, yaitu Bu Hanum, dan bahkan tadi pihak keluarga menyampaikan saat ini pihak keluarga masih enggan untuk memberikan komentar karena memang pada beberapa waktu terakhir ini beredar kabar dan juga pemberitaan bahwa diduga pelaku dari dugaan pembunuhan yang menimpa Pak Jamaluddin ini mengarah pada istri dari Pak Jamal sendiri. Kita akan mencari fakta terbaru lainnya. Ya, tim Fakta TV One saat ini sudah berada di kediaman keluarga dari Pak Jamaluddin yang menjadi korban dari kasus dugaan pembunuhan yang terjadi dan ditemukan pada Jumat. Dan saya sudah bersama dengan pihak keluarga. Assalamualaikum, dengan Kak Kenny dan juga Kak Mary. Pertama-tama kami menyampaikan turut berduka sedalam-dalamnya atas kepergian dari Pak Jamal sendiri, dan Kak Kenny ini merupakan anak dari Pak Jamal dan Kak Mary ini keponakan dari Pak Jamal. Oke, mungkin saya pengen memulai dari Kak Kenny dulu, maaf. Kak Kenny, mungkin selama ini Bapak ini dikenal seperti apa sih? Melihat Bapak ini seperti apa? Kalau sehari-hari sih ayah saya terkenal ramah, murah senyum. Pokoknya sering bergaul gitulah, mudah bergaul, terus juga dekat dengan semua kalangan. Keseharian dari Bapak sendiri, dari Kak Kenny kan selama ini tinggal ya bersama Bapak. Hari-harinya seperti apa sih Kak Kenny, kegiatan dari Bapak? Kalau sehari-hari sih mungkin karena nggak sering di rumah ya, paling pagi pergi ke kantor, terus pulang udah malam, udah setelah maghrib, terus udah gitu aja kayak gitu. Paling nanti ada orang-orang datang ke rumah. Gitu. Pagi biasanya Bapak berangkat ke kantor sekitar pukul berapa? Kalau pagi kan aku baru setahunan ya di Medan, tinggal bareng kayak gitu di rumah. Itu biasanya abuku pergi nggak mungkin sebelum aku. Soalnya yang pasti keluar rumah dari pertama itu aku terus. Keluar, aku biasa keluar rumah itu dari jam 6 atau enggak jam 6.30 atau bisa juga lebih cepat dari jam 6. Ayahku tuh pasti lebih dari jam 6.30, mungkin jam 7. Kalau misalnya aku masuk ke rumah sakit jam 9, ayahku mungkin kadang-kadang bisa pergi jam setengah 8. Tapi pasti selalu Kak Kenny yang duluan aku yang keluar dari rumah. Dan pulang biasanya ayah atau bapak ini malam. Sekitar pukul berapa biasanya? Habis maghrib bisa, kadang-kadang jam 10 malam juga bisa, tergantung sih. Nah, Kenny mungkin melihat yang kejadian kemarin Jumat, Kenny pertama kali mendapatkan informasi itu seperti apa sih? Jadi pas hari Jumat itu aku baru pulang ke rumah sekitaran jam 2 siang. Itu aku masuk ke rumah kosong di bagian bawahnya, terus langsung ke atas. Emang ada lihat istri Om Pia ini emang kerja di rumah sama dua adik. Jadi sekitaran mungkin jam 6 mau maghrib gitu, datang tetangga sama beberapa polisi sama lurah. Buka pintu kamar. Kebangun, terkejut ya kan, soalnya kok rame orang, kirain rumahku kemalingan. Bangun, katanya coba turun ke bawah dulu. Turunlah kami ke bawah ke ruang tamu. Jadi dibilang sama polisi itu, Kak, Bapak pergi jam berapa dari rumah, terus pakai baju apa? Tuh aku jawab, nggak tahu bang, soalnya aku baru pulang jam 2 tadi, jam 2 siang gitu. Udah kayak gitu, dibilanglah sama Pak Lurah, yuklah Ken, kita duduk di situ dulu gitu katanya kan. Tuh dia bilang, pokoknya dia bilang ya abuku udah nggak ada gitu.
Tapi pada saat ditanya-tanya itu Bunda ada di rumah? Nggak ada. Jadi rupanya aku sendirian di rumah saat itu. Pokoknya mereka udah pada pergi. Dari tapi siang sejak Kenny pulang itu? ya nggak tahu. Soalnya pas aku nyampe rumah kan masih Masih ada. ada. Aku nggak tahu pergi jam berapa mereka dari rumah. Tapi mereka nggak bilang ke aku pergi kayak gitu. Karena ada keterangan nih dari Bunda juga yang sempat menyampaikan kalau Abu ini HP-nya mati. Jarang sih kak. Soalnya kadang-kadang aku nelpon walaupun lagi sidang pasti dijawab kayak gitu. Pasti dijawab. Cuman kadang dibilang Kak, Abu lagi sidang, chat aja gitu. Pasti dijawab walaupun lagi sidang kayak gitu. Jarang mati. 1 tahun ini kan Kak Kenny tinggal ya sama Abu bareng di rumah. Memang Abu biasanya kalau pergi pernah sepagi itu? Nggak subuh atau jam 5 pagi gitu? Nggak pernah sih kak. Selama setahun lebih aku tinggal di rumah, abuku tuh nggak pernah seperti itu. Pasti yang keluar dari rumah pertama kali itu pasti aku. Kecuali misalnya dulu aku nggak tinggal di situ kan, harus balik ke Padang, harus pergi kemana kayak gitu kan. Iya, abuku yang antar ke bandaranya. Kak Kenny juga melihat kejanggalan itu nggak sih? Dari biasanya Kak Kenny 1 tahun lebih sudah bersama dengan Abu, dari keterangan yang disampaikan Bunda juga. Iya sih, janggal juga sih. Maksudnya yang selama aku tinggal di situ kan nggak pernah pergi gitu kan jam 5. Terus katanya ayahku pergi jam 5 dari rumah. Terus katanya mau jemput kenalan di bandara kayak gitu kan. Maksudnya itu kayaknya kayak bukan ayahku sekali gitu kak. Nggak mungkin bakal pergi pagi buta gitu. Ada juga nih informasi juga Bunda juga sempat menyampaikan rumah ini sempat diteror beberapa pekan sebelum kejadian Abu ini ditemukan. Aku pun bingung kapan ditabraknya. Soalnya katanya kan pagi ditabraknya. Mungkin aku nggak ada di rumah pada saat itu pun aku nggak tahu gitu kan. Walaupun aku ada di rumah pasti aku dengar. Terus kalaupun iya pagar ditabrak pasti ada lah penyut-penyutnya, rusak-rusaknya segala macam. Pasti aku tahu kok beda ya pagar rumahku gitu. Nggak mungkin aku nggak tahu kayak gitu kan. Itu tapi emang nggak ada. Nah, Kenny tahu apakah emang CCTV itu katanya rusak atau seperti apa sih? Aku dengar katanya rusak. Sedangkan pada malam itu Om Piani nanya ke Bunda ini, Kak, CCTV di rumah bagus kan? Soalnya polisi mau meriksa gitu-gitulah ditanya. Itu kata Bunda, iya udah lama nggak berfungsi gitu katanya. Sedangkan pihak polisi mengatakan ke aku katanya itu nggak rusak sama sekali kak. Itu maksudnya itu nggak ada masalah gitu. Soal berita nih, ada kan terakhir-terakhir ini berita juga istri Abu Bunda ini diduga terlibat dalam adanya temuan dari Abu. Kenny melihatnya seperti apa? Nggak mungkin kayak gitu. Apa sih kalau misalnya emang iya apa motifnya gitu? Aku lihat di rumah yang nggak ada bertengkar-tengkar segala macam, nggak ada. Maksudnya secara finansial apa sih yang nggak dikasih abuku ke Bunda gitu? Sempat tidak sih keluarga dari Bunda tadi datang ke sini mungkin menyampaikan sesuatu tadi? Kalau dari dengar-dengar dari keluarga, Bunda tuh datang, pokoknya mau memberikan penjelasan lah bahwa ya bukan Bunda kayak gitu orangnya, gitu aja sih yang paling aku dengar. Yang lain nggak ada. Mungkin dari Kak Mary juga tadi berkaitan juga dengan pemberitaan yang baru saja ada ini, karena kan dari pihak keluarga Ibu Hanum ini juga sudah menyampaikan dan juga menanggapi pemberitaan itu. Kalau dari keluarga Pak Jamal sendiri sih melihatnya seperti apa sih, Mary? Kalau dari kami kan apa kira-kira yang menjadi harapan saat ini setelah kami keluarga maunya secepatnya cepat terungkap siapapun dia dapat hukuman setimpal. Kami sabar, kami ikhlas. Kami juga baca berita, kami keluarga besar, tidak ada sedikit pun dalam benak kami sedikit pun mencurigai beliau. Kak Kenny mungkin menambahkan tanggapannya mungkin dengan kedatangan tadi keluarga Bunda. Kalau dari aku pribadi sih ya nggak menuduh siapa-siapa karena kami pun nggak tahu siapa orangnya gitu.
Jadi ya kami berharap dari pihak kepolisian secepatnya mengungkap siapa pelakunya. Dan ya gimana ayahku dibunuh, dia harus dapat ganjaran setimpal-timpalnya. Ayahku tuh meninggal nggak sakit, nggak apa gitu. Ya dibunuh gitu. Gimana ayahku dibunuh, ya orang itu harus dapat ganjaran yang setimpal atau bahkan harus lebih berat dari mana ayahku yang dibunuh gitu kan. Walaupun itu ya keluarga terdekat sendiri, kalaupun emang ya udah terungkap siapa orangnya, harapanku emang bukan keluarga terdekat kayak gitu. Kalau misalnya pun emang ya rekan kerja, rekan bisnis segala macam, mungkin aku masih terima ya Kak. Tapi kalau misalnya emang terungkap keluarga terdekat, ya aku nggak terima Kak. Maksudnya kayak itu kan keluarga, kok tega. Terima kasih banyak Kak Kenny, Kak Mary sudah mau berbagi rasa, berbagi cerita bersama kami tim Fakta TV. Tentunya kita semua berharap yang terbaik atas pengungkapan kasus ini, segera bisa diungkap siapa, kemudian apa yang menjadi penyebabnya. Dan kita tentunya semua berharap yang terbaik seperti yang diharapkan oleh Kak Mary, Kak Kenny, dan juga mungkin keluarga dari Pak Jamal sendiri. Ya, kami kembali turut berduka dan kita mendoakan yang terbaik untuk semua. Terima kasih Kak Kenny dan Kak Mary. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan rekan kerja dan juga orang dekat dari Pak Jamaluddin, Bang Pendi. Terima kasih waktunya untuk tim Fakta TV One. Sebelumnya kami juga turut berduka atas berita kepergian dari Pak Jamaluddin. Bang Pendi, kalau bisa diceritakan kedekatan Bang Pendi dengan Pak Jamal ini seperti apa sih? Sebenarnya saya sama Pak Jamal almarhum ya, kedekatan kerja sama dia. Jadi saya sering bernaung lah sama dia gitu kan, masalah kerja kan. Ya, karena beliau sosok orang yang sangat baik gitu. Jadi bisalah dijadikan panutan untuk kami semua gitu. Cuman terakhir saya jumpa sama dia itu di hari Sabtu ya, hari Sabtu. Hari Sabtu siang jam 11. Jadi satu pekan sebelum kejadian. Sebelum kejadian, saya pergi ke tebing dengan beliau kan. Saya sering bercerita sama dia gitu kan. Tapi memang anehnya pada akhir itu kok dia agak diam gitu, nggak banyak bicara, nggak kayak yang biasanya gitu. Biasanya seperti apa? Biasanya kan dia ceria, apa yang cerita bisa kita bercanda, sering itu kan. Nah, jadi saya tanya kemarin itu, ada apa Pak, kok rasanya kok lain kali Bapak masalah sikit ini katanya gitu. Nanti kau tahu lah itu kan. Beredar kabar juga bahwa istri dari Pak Jamal ini sempat meminta uang begitu kepada Bang Pendi. Ada. Terakhir kemarin itu hari apa nggak salah. Memang dia minta uang mungkin karena katanya untuk bank sementara gitu kan. Jadi, berapa banyak? 25 juta. Saya bingung karena uang kan nggak ada. Makanya jawaban jawaban bapak terakhir, tolong nanti kalau ada duit dari proyek isi kasih ibu, untuk kita juga nyitu kata gitu. Kami juga mendapatkan kabar kalau ada kemudian orang ketiga di kehidupan dari Pak Jamal ini sempat juga diceritakan atau Bang Pendi juga melihat ada ini. Dia nggak pernah cerita tuh. Dengan gayanya kan kita udah tahu tuh kan. Memang di situ kan ada apa namanya sekretaris bapak itu. Nah, kan cuma sebatas sekretaris dia kan gitu kan. Sempat dikenalkan dengan sekretaris ini. Ya kenal orang saya di setiap di pengadilan kan saya nunggu kan ada Pak itu di situ. Ya saya menunggu bapak sidang ya saya ngobrol-ngobrol sama dia gitu. Namanya siapa Pak sekretaris dari Pak Jamal ini? Aku nama asli kurang tahu nih, mungkin Icut dia bilangnya. Icut namanya. Ya, sekretaris bapak. Kasus ini sudah hampir sepekan. Bang Pendi juga kemarin sempat ditanyai atau diperiksa oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan mungkin hari Rabu malam Kamis ya salah. Hari Rabu. Hari Rabu malam Kamis tuh. Apa yang ditanyakan, dibicarakan Bang Pendi? Iya masalah itu apakah ibu bapak ada wanita lain gitu kan? Saya open aja juga nggak pernah saya tahu. Itu yang terus dikejar oleh pihak kepolisian. Satu yang kedua kira-kira siapa nih? Saya nggak pernah tahu kan gitu. Karena kalau memang tahu ngapain ini kita kan? Jadi intinya saya bicara mana dibolak-balik masalah itu aja. Mengenai ada nggak kira-kira
ada nggak kira-kira orang yang kamu tahu di daerah Sembahi kata gitu. Oh saya nggak tahu kan. Baik, terima kasih Bang Pendi sudah berbagi cerita mengenai Pak Jamal bersama kami tim Fakta TV One. Tentunya kita semua berharap semoga kasus ini bisa segera diungkap, Amin. terang, Ya. dan bisa ditemukan siapa Amin. sebenarnya yang ada di balik ini semua. Terima kasih Ya. Bang Pendi atas Ya. waktunya. Ya, tim Fakta TV One akan mencari tahu apa kemudian fakta-fakta atau temuan-temuan baru yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus dugaan pembunuhan yang menimpa Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan. Pak Tatan, terima kasih waktunya untuk TV One sebelumnya. Pak Tatan, sejauh ini update terbaru dari proses penyidikan mungkin yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada kasus yang menimpa Pak Jamaluddin seperti apa? Ya, jadi sampai saat ini Satreskrim Polrestabes Medan di backup oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara masih bekerja. Kemudian saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan lebih kurang ada 20-an orang lebih. Kemudian kita juga menunggu hasil jejak digital handphone yang bersangkutan. Ya mudah-mudahan hari ini bisa keluar, bisa kita mendapatkan petunjuk dari hasil jejak digital. Kemudian beberapa CCTV kan kita sudah lakukan penyitaan. Jelas pada saat yang bersangkutan keluar dari rumah pada saat subuh, kemudian ada kendaraan yang mengikuti yang bersangkutan, kemudian sampai kepada titik akhir daripada CCTV yang terakhir kami temukan. Ya kita berharap dalam waktu dekat bisa keungkap siapa pelakunya. Artinya barang bukti semua CCTV ini sudah dikumpulkan, Semua termasuk sudah melihat waktu kapan korban kemudian keluar dari rumah. Iya. Pak Tatan, kalau kita berangkat lagi dari hasil penyelidikan awal pihak kepolisian menyatakan 12 jam sudah meninggal korban ini. Iya. 12 jam itu dimulai dari mana, Pak? Pada saat korban itu diotopsi pada hari Jumat pukul 23.00. Pukul 23.00. Iya. Jadi kalau kita hitung mundur 12 sampai 20 jam ya Pak ya perkiraannya. Iya, 20. iya. Oke, berarti kalau kita hitung paling jauh 20 jam. Ini jam 3 dini hari. Iya kan saya bilang antara 12 jam sampai 20 Sampai jam. Kita 20 nggak bisa jam. bilang seperti itu. Oke, nah hasil otopsinya sendiri seperti apa yang ditunjukkan kemudian yang membuktikan bahwa ini sudah 12 sampai 20 jam meninggal, apa indikasinya Pak yang diperoleh dari hasil Tidak ada luka memar atau benda tumpul. Kemudian kalau luka-luka lecet, benturan di bagian mana? seperti kepala, kemudian ada yang di belakang ya, belakang dada, kemudian dari apa? Hidung. Dari hidung ngeluarin darah. Dugaan itu hasil karena dibekap ya, dugaan kalau nggak bekap mungkin dia dibekap lah seperti itu. Kemudian dalam lambungnya itu ditemukan nasi. Oke. Nah, kemudian pada saat yang bersangkutan tuh izin dari istrinya, izin pergi, izin keluar, izin berangkat ke kantor, itu keterangan yang kita dapat dari BAP itu yang bersangkutan tidak sarapan, tidak sarapan pagi. Tapi dari hasil otopsi itu ada nasi. Ditemukan nasi. Oke. Tapi memang masih dengan dasar bahwa ini orang dekat Pak begitu. Kami tidak, karena gini, kalau pelaku 365 atau sampai korban itu meninggal, pasti barang-barang yang bersangkutan hilang. Tapi fakta di lapangan nih barang-barang korban tidak ada yang hilang. Tidak ada satupun yang hilang. Ya. Apa saja Pak barang Berarti kan bukti yang- motifnya kan bukan perampokan ini. Oke. Kedua, berarti antara pelaku dengan korban kenal. Tidak ada kemudian motif-motif lain di belakangnya yang mungkin Itu nanti pada saat nanti kalau kita sudah menangkap pelaku, ya keterangan-keterangan bisa kita gunakan, kita gali dari yang bersangkutan itu pasti akan. Karena sejauh- kalau kita menduga-duga mereka kan nanti jadi bola liar. Tapi dari pengumpulan bukti-bukti itu, apakah mungkin dalam waktu dekat pihak kepolisian sudah bisa menetapkan Pak kemudian siapa yang menjadi tersangka dari pelaku dugaan pembunuhan ini? Ya kita tunggu aja hasil penyelidikan di lapangan. Mudah-mudahan dari petunjuk-petunjuk itu bisa mengarah kepada pelaku. Kita tunggu aja hasil dari jejak digital. Jadi sudah mulai mengerucut ini Pak dari bukti-bukti yang Ya, ada. kita tunggu jejak digital. Mudah-mudahan dari jejak digital kita mendapatkan petunjuk pelaku yang melakukan pembunuhan. Baik, terima kasih Pak Tatan Ya. atas waktu dan informasinya Oke, Pak. Tentunya kita sama-sama. berharap semoga kasus ini segera bisa diungkap dengan Insyaallah. gamblang. Iya, Terima kasih terima Pak kasih. Tatan.
Dari pihak-pihak yang kami temui untuk mencari titik terang penyebab kematian Hakim Jamaluddin, ada perbedaan keterangan yang kami peroleh. Tapi terlepas dari semua itu, saat ini polisi masih terus berupaya untuk mencari tahu penyebab tewasnya Hakim Jamaluddin. Dan tentunya kita semua berharap agar polisi bisa segera mengungkap kasus tewasnya Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin. Saksikan terus Fakta TV One setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat.